Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda gitu ya. Kita bahas apa? Kita bahas koin yang belum launching di exchange manapun. Bahkan sekarang dia aja belum ICO. ICO itu apa sih? ICO adalah Initial Coin Offering gitu ya, dimana suatu kripto itu masuk ke dalam exchange centralized exchange besar, istilahnya kayak gitu ya, atau decentralized exchange. Nah, koin yang akan kita bahas sendiri untuk di video kali ini adalah Bikonomi atau Biko gitu ya. Dan kalau misalnya kalian nanti suka video ini untuk kita bahas beberapa koin yang belum listing istilahnya ya, kalian bisa share videonya, like dan juga subscribe ya, bantu support channel ini, and thank you semua. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya dulu. Secara kita lihat dulu fundamental dari Bikonomi ini bagaimana. Lalu nanti kita lihat juga dari analisa, bukan analisa sih, lebih ke arah bagaimana cara kita mendapatkan Bikonomi gitu ya, karena dia kan belum listing, belum bisa di exchange manapun gitu. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, secara singkat kita coba perhatikan Bikonomi atau Biko ya tokennya. Bikonomi Next Gen Multi-Chain Relayer Protocol. Jadi dia buat multi-chain, cukup menarik, dan dia fokus ke dalam Web3 sendiri. Kita tahu Web3 ini lagi adalah inovasi baru juga. Kita sekarang masih di integrasi antara Web 2 dan Web 3 juga. Nah, kalau kita lebih detail lagi, Bikonomi ini adalah plug and play APIs gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman agak awam terhadap APIs itu apa sih? API itu kalau misalnya kita lihat API, what is an API? API adalah Application Programming Interface gitu ya, Application Programming Interface. Dan ini yang membuat dua aplikasi bisa ya berbicara satu sama lain. Jadi dia bisa dibilang adalah konektornya gitu ya. Dia ada konektor. Ada satu perumpamaan yang bagus juga di website ini yang bisa kita pakai, yaitu adalah imagine you're sitting at a table in restaurant. Jadi mungkin kita di dalam suatu restoran gitu ya, dan kita kalau misalnya ke restoran kita pasti mau makan ya. Di restoran kita mau makan, biasanya tuh kita mau minta menu gitu. Kita mau minta menu dan kitchen ya, kita minta menu, dan pasti ada yang tempat untuk memasak gitu makanan yang sudah kita pesan. Nah, kita istilahnya kitchen itu adalah sistemnya yang bakal prepare order kita. Nah, antara kitchen dengan kita sendiri itu harus ada yang connect, ada yang menjadi koneksinya gitu ya. Dan itu apa? Itu adalah API gitu. API, Application Programming Interface, atau ini bisa kita bilang adalah waiternya. Ini salah satu perumpamaan aja. Kalau misalnya secara singkatnya ini kita bisa lihat API ini seperti koneksi atau integrasi dari database sendiri maupun ke website. Application Interface Programming. Jadi dia adalah konektornya lah. Jadi cukup menarik. Ini adalah untuk API secara khusus. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk ke dalamnya, ke dalam Bikonomi sendiri ya. Kalau kita lihat dari sini, Bikonomi sendiri sudah ada beberapa testimoni. Nah, ini penting juga. Dan dari beberapa orang yang cukup mempunyai followers atau cukup trusted lah gitu. Kita lihat dari sini ada si Coder Dan. Dia adalah salah satu cukup aktif lah di bidang AFA Gochi. Ini adalah salah satu game juga lah, game NFT AFA Gochi, dan dia juga masuk kontrak powered by Bikonomi. Lalu kita lihat ada si Andre Cronje. Andre Cronje ini adalah DeFi architect untuk Yearn Finance, dan dia sekarang juga lagi aktif di Phantom Ecosystem. Jadi dia cukup menarik juga. Kalau si Andre Cronje sudah berbicara juga, ada testimoninya. Lalu ada si Geoff Wellman, kita bisa lihat juga dia adalah CTO and co-founder of Zetran. Zetran sendiri adalah salah satu game NFT racing kuda yang cukup menarik juga sih. Jadi ya bisa dibilang ini sudah dipakai dan ke beberapa project-project lain. Nanti kita lihat coba lebih detail lagi ya. Kita lihat ini partner-partnernya. Lalu kalau kita lihat dulu secara produk untuk Bikonomi sendiri ya, beberapa hal, dia ada 3 produk sebenarnya untuk sekarang, yaitu yang pertama adalah Hypen. Hypen itu apa? Hypen adalah Instant Cross-Chain Protocol. Jadi kita akan membahas secara singkat. Intinya adalah untuk Hypen ini akan menjadi dia akan memberikan simple API, tadi kita sudah bahas, untuk apa? Untuk EVM chains atau Ethereum Virtual Machine. Gitu ya. Kita tahu Ethereum ini adalah smart contract yang memang sekarang paling banyak gitu ya yang dipakai orang. Dan problem dari Ethereum sendiri adalah gas fee-nya yang cukup mahal. Oleh karena itu diadakan adalah layer 2-nya Ethereum, dan layer 2 Ethereum itu ada sedikit banyak. Kita lihat ada Matic, ada Polygon, ada Arbitrum, ada Optimistic, ada Boba, dan lain-lain, Immutable X. Pokoknya cukup banyak. Kenapa? Karena mereka mau membuat Ethereum itu lebih scalable, yang pertama. Lalu kedua juga cheaper gas fee. Ya, itulah kelebihan dari sini, dan ini sudah ada produknya Hypen. Kita bisa perhatikan dari DeFi lama sendiri, total value lock all chains ini adalah Ethereum paling banyak ya. Kita lihat ada 170 miliar dolar gitu. Dan kita bisa lihat di sini beberapa layer 2-nya seperti Matic,
Arbitrum. Lalu di sini kita bisa lihat ada Boba juga dan ada Immutable X juga nih, tapi kita harus cari juga. Jadi ya sebenarnya Ethereum ini pasti masih bisa stay istilahnya ya, dan sekarang kita membutuhkan layer 2-nya, dan Hypen ini menjadi produk yang cukup menarik juga. Lalu kita lihat ada Gasless ini juga lebih menarik lagi, yaitu apa? Ini dimana kalau kita transaksi di apps kita malah nggak usah bayar gas, karena gas kita itu diambil oleh bisa dibilang oleh di apps-nya sendiri. Tapi ini mungkin harus ada persetujuan juga sih sama decentralized application-nya. Tapi ini cukup menarik, dia punya konsep sendiri, gasless transaction, karena menurut tim dari Biconomy, untuk kedepannya biasanya di apps itu harusnya nggak memerlukan gas seharusnya gitu ya. Ini bisa kalian lebih detail lagi, kita hanya membahas sekilas saja, karena kalau nggak ini deep dive banget gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi ada forward ini adalah flexible gas payments. Kalau misalnya teman-teman kurang tahu, dimana kalau kita di dalam DeFi itu, kalau kita mau melakukan transaksi, harus kita ada membayar gas fee-nya sendiri. Dan gas fee biasanya sudah ditentukan dari network masing-masing. Dan kalau dengan forwardnya sendiri, ini mungkin kita bisa menentukan gas fee yang kita mau, apakah kita mau pakai USDT, USDC, ataupun DAI, ataupun yang lain lah. Ini masih hanya sebagai visual effect aja sih. Gitu, jadi menarik dari ketiga produk ini, semuanya penting dan bermutu istilahnya ya. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, backed by the best, kita lihat ada Binance yang back ini, ada Coinbase Ventures, ada Bain Capital Ventures, ada DACM, ada Huobi, dan lain-lain lah. Jadi ya bisa dibilang ini cukup secara fundamental, secara backingan ya ini cukup kuat sih Biconomy sendiri. Kita bisa lihat dari sini juga dia bahkan masuk Binance Lab portfolio, Fanbushi Capital portfolio, Coinbase juga. Jadi bisa kita lihat berarti produknya cukup bagus lah kalau misalnya mereka mau invest. Ini why Biconomy, kalau kita lihat lebih detail lagi, ini ada beberapa tadi sudah kita sebutkan dari produknya, dan kelebihan produknya ini free gasless, simple and fast user, jadi lebih cepat untuk layer 2-nya dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa cek sendiri di websitenya. Nah, lalu kita mau lihat lebih dive in lagi ke dalam light papernya sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau tahu suatu project, lebih bagus kita baca white papernya ataupun light papernya. Light paper sebenarnya yang lebih enak sih karena lebih singkat dan lebih padat juga. Jadi nggak usah terlalu panjang. Intinya adalah kalau kita lihat bahwa Biconomy ini mereka sudah ada problemnya sendiri. Jadi dia menjadi solusi untuk problem-problem yang sudah ada. Pertama adalah complicated UX atau users experience gitu ya. Lalu kita lihat juga ada fragmented multi-chain infrastructure, di mana kalau sekarang ini di crypto sendiri banyak sekali network yang ada. Jadi ya bisa dibilang dia memang mau solve problem-problem yang sekarang terjadi gitu ya dengan Biconomy. Langsung kita masuk ke dalam paling bawah, yaitu adalah tokenomics-nya. Untuk tokenomics-nya kita kalau perhatikan sendiri, coba kita scroll. Nah, ini tokenomics untuk Biconomy, distribution and release schedule. Kalau saya lihat dari sini sebenarnya yang agak kurang ini ya, community-nya itu hanya dapat 38%. Jadi kurang banyak sih sebenarnya ya, tapi ya 38% sudah cukup lumayan. Lalu kalau kita perhatikan juga di sini, investor dia tuh udah cukup banyak. Kita lihat ada hampir sekitar 25% ini untuk orang-orang yang awal invest lah untuk Biconomy sendiri. Lalu yang terakhir ini untuk tim dan foundationnya. Jadi ya sebenarnya cukup standar untuk tokenomics-nya sendiri, tapi ya tadi ya kita bisa lihat investornya cukup banyak dan komunitasnya sedikit kecil. Itu aja sih beberapa hal untuk tokenomics-nya, tapi nggak usah takut juga karena kalau kita lihat dari sini ada lock up periodnya lah untuk Biconomics. Kira-kira gitu. Lebih cepat sedikit kita kalau perhatikan lagi di sini untuk partnership-nya juga, kalau kita lihat dari sini ya, timnya sebenarnya cukup terbuka sih, mereka transparan, kita lihat ada mukanya walaupun hanya animation aja ya. Tapi kalau saya perhatikan lagi, advisornya dia juga cukup strong. Kita lihat ada si Sandeep Nailwal, dia adalah COO di Polygon Automatic, ada si Matthew Liu dari Origin Protocol, dan Josh Fraser. Jadi ya bisa dibilang ini adalah ketiga yang memang sudah ada nama juga lah di cryptocurrency. Lalu kita bahas bagaimana sih cara kita mendapatkan token-token seperti Biko atau ICO gitu ya. Nah, ini ada program dari si Huobi gitu ya. Jadi Huobi ini ada program yang namanya Prime List. Jadi ini hampir sama seperti Launchpad istilahnya ya. Kalau kita zoom sedikit, Huobi Prime List tulis Biconomy on Desember 1. Jadi akan mulai trading di Desember 1 sendiri. Ada beberapa cara kalau teman-teman tertarik untuk ikut. Di sini kita coba jelaskan juga ya. Yang pertama adalah registration-nya. Bagaimana cara ikut? Ada dua cara. Yang pertama adalah via queue atau ngantri. Yang kedua adalah kalian hold exchange token-nya. Kita di sini dari Huobi, berarti kita pakai Huobi token lah istilahnya ya. Lalu kita lihat ada token allocation-nya untuk Huobi sendiri ada sekitar 2 juta token. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini, harganya untuk awalnya itu sekitar 0,3 USDT per Biko.
per token, jadi cukup murah. Karena biasanya kalau habis launchpad itu harganya akan sedikit naik. Nanti kita lihat nih kenapa yang bikin menarik dari launchpad atau prime list juga gitu ya. Lalu ini ada beberapa caranya, sedikit ini kita lihat. Harus mention juga bahwa each user, jadi kalau misalkan kalian tertarik, ini karena ada dua cara ya. Jadi satu orang ini hanya bisa memilih mau pakai cara yang queue atau cara yang pakai holdings. Cuma bisa pilih satu doang. Ini nanti saya link in di deskripsi untuk kalian lihat lebih detail lagi. Kalau misalnya kalian mau via ngantri, sebenarnya ini bukan ngantri sih. Ini lebih kalah undian. Jadi sebenarnya ini kalian semua bisa ikut. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya cukup mudah. Dimana kalian KYC, daftar hobi, pakai link saya di deskripsi juga. Daftar, lalu kalian deposit 50 USDT aja. Harus pakai USDT ya, stablecoin, karena memang nanti bakal pakai USDT di sini payment methodnya. Jadi jangan pakai stablecoin yang lain. Nah, deposit 50 USDT nanti di saat ada di jamnya, nanti saya bahas jamnya juga ya. Jadi nanti kalau di sini lihat from 10 UTC on December 1 sampai 11 UTC on December 1. Nanti untuk waktu Indonesia Baratnya saya udah convert juga. Ini nanti ada pilihannya di sini ya. Nanti kita bahasnya. Ini kalian bisa registrasi dulu. Kalian registrasi nanti hanya 6.000 orang gitu. Jadi ini secara undian. Mungkin nanti beberapa dari kita juga akan mendapatkan BICO tokennya gitu. Jadi undian, kalau misalnya kalian ternyata nggak dapet, kalau kalian nggak dapet nanti USDT kalian bakal balik. Jadi USDT kalian akan diambil untuk masukin ke dalam prime listnya sendiri. Kalau misalnya nggak dapet akan dibalikkan ke dalam wallet kalian. Kalau dapet itu akan dibelikan BICO tokennya. Lalu yang kedua caranya itu sebenarnya adalah register via HT holding. HT sendiri adalah hobi token. Jadi kalau misalnya untuk yang kedua sebenarnya ini untuk teman-teman yang punya modal cukup besar gitu, karena ini kalian bisa lihat average holdingnya. Jadi kalau kalian average ada holding sekitar 1000 token atau 3000 token, kalian bisa mendapatkan atau bisa membeli BICO seharga 100 USDT ataupun 150 USDT dan seterusnya lah gitu. Kalian bisa hitung sendiri kira-kira modal kalian berapa dan lain-lain gitu ya. Tapi ini ada minimum holdingnya juga ya, ada 300 holding. Ini ada minimumnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang modal kecil ya mungkin lebih baik menggunakan via undian. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari holding tokennya sendiri, ini mulainya November 27. Mungkin sedikit telat juga sih pada saat video ini nanti dirilis ya. Jadi gitu, ada dua cara. Dan kenapa menarik? Kenapa kalian mungkin kalau kalian tertarik bisa ikut? Karena kita lihat berdasarkan previous history, setiap kali hobi menjalankan prime listnya dia, suatu tokennya itu bisa naik cukup pesat. Lihat ya, IMX, Immutable X naik sekitar 5.700%, dan ini dalam satu hari aja gitu ya. NGL naik 4.300%, Mono naik sekitar 2.800%, dan ini adalah prime list keempatnya dia. Kalau berdasarkan previous playlistnya, ini mungkin agak sedikit downtrend, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, mungkin 1000% pun masih cukup bisa itu istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian undian 50 USDT, naik 1000%, berarti kali 10 gitu ya, 50 kali 10. Jadi cukup menarik lah untuk hobi token dan BICO gitu ya, untuk BICO juga. Nah, gimana cara kalian registrasi? Kalian registrasi sebenarnya cukup mudah. Itu kalian nanti buka link saya di deskripsi. Nanti saya linkin juga di sini. Ini adalah prime list BICO sale. Nanti di jam sini. Kita lihat registrasinya itu adalah jam 1 Desember jam 5 sampai jam 8 WIB. Jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini adalah waktu di mana kalian bisa registrasi. Registrasinya di website ini. Pilih registrasi, misalnya kalau kalian yang undian, pilih yang undian. Nanti kalau kalian ternyata dapat, kalian menjadi salah satu orang yang lucky gitu ya, dari 6.000 orang, nanti kalian bisa mendapatkan BICO tokennya sendiri dari distribusinya gitu ya. Distribusinya sendiri ada jamnya, jam 6 sampai jam 7.20. Lalu kalian bisa trading BICO itu di jam 8. Jadi ini adalah bisa dibilang waktunya, timelinenya untuk kalian semua yang mau melihat BICO tokennya, rilisnya ya. Jadi cukup menarik, bisa kalian perhatikan. Dan ini juga nanti saya linkin di deskripsi ya. Ini saya belum login, tapi nanti kalian verify identity kalian KYC, lalu kalian registrasi aja. Jadi itu aja sih untuk review BICO dan juga bagaimana cara ikut BICO sale-nya sendiri. Kalau kalian suka video seperti ini, mungkin nanti kita bikin lagi untuk launchpad berikutnya. And itu saja. See you in the next video, and bye-bye.